Bismillahirrahmanirrahim. Loncati satu nanti dibaca lagi. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La hasada, tidak ada hasad, tidak ada dengki illa fi itsnaini, kecuali di dalam dua perkara. Ini sudah banyak dibahas dalam kitab taklim kita. Hasad di sini maksudnya ghibthah. Maksudnya wallahu alam, tidak ada keinginan yang terpuji di dunia ini untuk kita dapatkan berupa nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, kecuali dalam urusan dua nikmat. Maksudnya gimana? Dua nikmat ini besar banget nilainya, harganya menurut pandangan agama. Maka disarankan supaya kita pengen untuk minta kepada Allah diberi dua nikmat yang akan dibaca sebentar lagi. Maka kalau kita lihat dua orang tadi punya tipe begini ini, maka di antara arahan agama supaya kita pengen mendapatkan nikmat tersebut, minta nikmat tersebut dari Allah. Rajulun, pertama kali adalah seorang laki-laki. Jadi kalau kita ini pengen punya idola ini, atahullahu malan, yang Allah telah berikan kepada dia harta. Dan di antara artinya nakirah, maf'ul kalau disebutkan nakirah maksudnya harta banyak. Fasallatahu, maka Allah menguasakan kepada rajul tadi ala halakatihi, atas menghabiskan, menghancurkan hartanya fil haqqi, dalam urusan yang benar. Jadi di antara perkara yang perlu kita pengini, kita minta kepada Allah adalah, kalau kita melihat seseorang diberi uang banyak, harta banyak, kemudian dia menghabiskan harta dia itu dalam hal yang diridhai Allah, maka berarti pengen kaya yang hartanya dari sumber halal kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang diridhai Allah, itu bagian dari perkara yang mulia. Jadi perkara yang mulia itu tidak selalu artinya tidak pengen dunia, tidak. Tapi ada perkara mulia namanya itu pengen dunia untuk akhirat. Jadi orang kalau punya ilmu itu, punya duit ya berpahala, enggak punya duit juga berpahala. Tapi kalau orang tuh ilmunya belum punya, ini dia belum punya pegangan untuk bersikap yang benar. Wesele terlambat, kalau bisa juga ngeluh, akhirnya bisa dosa, enggak ridho dengan takdirnya Allah. Atau punya duit akhirnya ngelur terus, absen terus, akhirnya juga dosa. Orang itu kalau enggak ngamalkan ilmu agama itu sugih cilaka, melarat apa meneh. Di dunia sudah enggak punya apa-apa, di akhirat tinggal celakanya yang kekal abadi kalau enggak bertaubat. Wa rajulun, dan laki-laki atahullah, yang Allah telah berikan kepada dia al-hikmata, hikmah. Nah, di antaranya hikmah itu adalah ilmu. Hikmah itu artinya secara bahasa, di antara artinya adalah kebijakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan di antaranya ya berbicara, bersikap, melangkah, memutuskan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang semestinya. Maka ini tidak akan mungkin bisa terbayangkan dan terpraktekkan kecuali kalau orang itu tahu.
Maka hikmah itu adalah ungkapan dari ilmu yang darinya kita bisa bersikap, berbicara, melangkah, memutuskan yang semestinya. Maka sering hikmah itu adalah menggantikan dari makna ilmu. Wa atainahul hikmata wa fasal khitab, dan aku berikan kepada dia, pada Nabi Daud, al hikmata, kebijakan. Maksudnya an-nubuwah. Nubuwah itu apa? Ilmu yang Allah berikan langsung kepada para hambanya yang terpilih, para nabi. Wa fasal khitab, dan aku berikan kepada Daud sangat pandai di dalam menata kata-kata sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan susunannya. Termasuk mukjizatnya Nabi Daud itu punya faslul khitab. Kalau ceramah itu orang terkesan semua, sampai binatang-binatang pun pada tertegun, sampai angin-angin pun pada berhenti pengen dengarkan indahnya natanya kata-kata Nabi Daud, selain ketika beliau baca kitab Zabur. Fahuwa, maka laki-laki itu yaqdi biha, memutuskan biha dengan menggunakan hikmah yang Allah telah berikan kepada dia, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Kalau ada orang alim, orang pintar ilmu agama, maka kita seharusnya ingin mendapatkan nikmat yang seperti beliau tersebut. Selain dua hal ini, kepinginan itu belum tentu baik. Pengen ganteng belum tentu baik. Kamu lihat teman-teman kamu yang ganteng kan gak sempat ngaji, gak sempat mutola'ah, sibuk di depan cermin, akhirnya jadi blow on. Kadang minta cantik, cantik itu belum tentu baik. Baru kelas 3 sudah nikah. Nikah itu bagus-bagus saja kan, ya, jadi nggak sempat ngaji kan, ya, akhirnya. Atau karena perasaannya cantik sudah merasa nggak perlu untuk memintarkan diri, tidak perlu belajar sungguh-sungguh. Aku ayu kok, Zulaikha kalah orang aku. Akhirnya sing diomong ayu tok, sampai nggak sempat baca pelajarannya. Akhirnya jadi blow on tadi.